Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Noval, UP BJJ Padang, Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat ilmu yang berjudul hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bekerja sebagai pengawas sekaligus fondasi bagi ilmu pendidikan melalui 3 dimensi utama. Yang pertama, ontologi, menentukan hakikat pendidikan. Apakah pendidikan itu sekedar transfer ilmu atau pembentukan manusia seutuhnya? Tanpa ontologis yang jelas, pendidikan bisa kehilangan arah. Terus yang kedua adalah epistemologis, bagaimana pengetahuan diperoleh. Menguji metode pembelajaran, apakah berbasis eksperimen, pengalaman, diskusi, atau kritis, dan lain-lain. Memastikan bahwa praktek pendidikan ilmiah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga adalah aksiologi, untuk apa ilmu itu digunakan. Menilai nilai dan tujuan pendidikan, apakah untuk mencetak tenaga kerja saja atau membentuk manusia yang beretika. Mengontrol agar pendidikan tidak kehilangan nilai moral dan sosial. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap ilmiah, bermakna, dan bernilai, bukan sekedar teknis. Yang kedua adalah pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya bersifat timbal balik. Praktek pendidikan yang nyata memberi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Masalah di lapangan, misalnya ketimpangan pendidikan, memicu pertanyaan filsafat baru. Contohnya, ketika pembelajaran digital berkembang, filsafat ilmu mempertanyakan, apakah belajar harus selalu tatap muka? Apa makna kehadiran dalam pendidikan? Artinya, pendidikan bukan hanya objek filsafat, tetapi juga sumber perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Terus yang ketiga adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Disebut pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam dan sistematis melalui 3 aspek. Yang pertama, ontologi. Apa masalah sebenarnya? Contoh, rendahnya motivasi belajar. Apakah karena siswa, sistem, atau lingkungan? Terus yang kedua adalah epistemologi. Bagaimana cara mengetahui dan mengatasinya? Metode penelitian, pendekatan, pembelajaran, dan evaluasi. Terus yang ketiga adalah aksiologi. Apa dampak dan nilai dari solusi itu? Apakah solusi itu manusiawi, adil, dan berkelanjutan? Tanpa pisau ini, solusi pendidikan sering hanya bersifat dangkal atau reaktif. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Pertama, dalam kebijakan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, didasari pandangan bahwa belajar bukan hafalan. Pendidikan karakter berangkat dari nilai moral. Yang kedua, dalam kurikulum. Dalam kurikulum, interaksi STEM, refleksi ontologis bahwa ilmu itu saling terhubung. Kurikulum merdeka di Indonesia menekankan kebebasan belajar, aksiologi, dan epistemologi. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, model student
Dalam metode pembelajaran, ontologi siswa sebagai subjek bukan objek, epistemologi belajar melalui pengalaman, aksiologi menghargai potensi individu. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu bukan sekadar teori abstrak, ia adalah fondasi berpikir kritis yang mengarahkan apa yang dipelajari, menentukan bagaimana belajarnya, menegaskan untuk apa pendidikan dilakukan. Sebaliknya, praktek pendidikan memberi bahan hidup bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.